Halo adik-adik, hari ini kita ketemu lagi ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dulu ya adik-adik ya. Yuk kita berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar. Tuhan tolong berkati agar kami boleh belajar dengan baik. Dan adik-adik boleh mengerti akan pelajaran ini Tuhan. Berkati juga mereka nanti ketika mereka akan mengerjakan tugas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau memberi pelajaran tentang Daud mengalahkan Goliat. Siapa tadi namanya yang kakak sebut? Ya, Daud mengalahkan Goliat, adik-adik ya. Nah, begini ceritanya adik-adik ya. Ada seorang bapak yang namanya Bapak Isai. Bapak siapa? Iya, betul. Bapak Isai. Nah, Bapak Isai ini mempunyai 8 orang anak. Adik-adik banyak ya anaknya ya. Ya, ada 8 orang anak. Nah, yang 3 bekerja sebagai tentara Israel. Nah, yang bungsu adik-adik namanya Daud. Ya, yang paling kecil itu bungsunya namanya Daud. Nah, Daud ini pekerjaannya adalah menggembalakan kambing-kambing atau domba-domba dari Bapak Isai, ayahnya ya adik-adik ya. Jadi setiap hari Daud membawa domba-dombanya untuk pergi ke padang rumput. Ya, adik-adik tahu kan kalau domba itu makanannya apa? Ya, seperti kambing ya adik-adik ya, makanannya rumput. Nah, jadi Daud setiap hari membawa hewan mereka itu, kambing-kambing, domba-domba mereka itu ke padang rumput ya adik-adik ya. Nah, sampai di padang rumput ketika kambing-kambingnya sedang makan, sambil menunggu mereka makan, Daud memainkan alat musik adik-adik ya. Daud pintar bermain kecapi adik-adik. Ya, jadi dia sambil nunggu domba-dombanya makan, dia bermain kecapi. Tapi ketika Daud sedang bermain kecapi, wah, dia dengar sesuatu adik-adik. Wah, ada apa ini? Kok dia dengar ada suara kresek-kresek gitu adik-adik? Wah, Daud langsung menaruh kecapinya dan dia melihat ternyata ada seekor singa adik-adik. Ya, ada seekor singa sudah sembunyi mau menangkap dombanya si Daud tadi. Ya, jadi singanya jalan pelan-pelan mau menangkap dombanya. Tetapi Daud adalah seorang anak yang pemberani ya. Daud ini sudah remaja ya adik-adik ya. Dia berani, dia tidak takut dengan singa. Langsung dia menghampiri singanya itu sebelum singanya menangkap domba. Lalu singanya dikalahkan oleh Daud ya adik-adik ya. Dia ambil janggutnya singa, diangkat lalu dilemparkan singanya sampai mati ya adik-adik ya. Wah, Daud hebat ya adik-adik ya. Dia berani. Nah adik-adik, lalu keesokan harinya lagi Daud membawa hewan-hewannya lagi, domba-dombanya lagi ke padang rumput. Nah, ketika sedang bermain kecapi lagi, dia mendengar lagi ada suara apa. Dia dengar ya. Wah, dia taruh lagi alatnya. Dia lihat sekarang ada seekor beruang adik-adik. Beruangnya mau menangkap dombanya tadi. Tapi Daud ya, dia berani ya adik-adik ya. Dia langsung menghampiri beruangnya dan dia melawan beruangnya tadi sampai akhirnya beruangnya mati adik-adik ya. Nah, Daud adalah seorang remaja yang sangat berani. Karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong Daud ketika Daud menghadapi musuh ya adik-adik ya. Nah, akhirnya
keesokan harinya adik-adik, Bapak Isai menyuruh Daud tidak mengembalakan dombanya lagi, tetapi dia harus mengantarkan makanan ke tempat kakak-kakaknya adik-adik ya. Kakak-kakaknya yang tentara Israel itu. Ya, akhirnya Daud pergi dengan membawa makanan untuk diberikan kepada kakak-kakaknya ya adik-adik ya. Nah, kakak-kakaknya ini sedang berkumpul dengan tentara-tentara Israel adik-adik ya. Pada waktu itu, orang-orang Israel sedang bermusuhan atau sedang melawan berperang dengan orang-orang Filistin. Nah, Daud sampai di perkemahan orang-orang Israel ya. Dia menemui kakak-kakaknya dan dia mau memberikan makanan. Tetapi ketika Daud sampai di sana, dia lihat kok tentara-tentara Israel pada ketakutan. Kenapa ya? Dia bilang gitu kan. Ternyata adik-adik tentara Israel sangat ketakutan dengan tentara Filistin. Karena tentara Filistin mempunyai seorang tentara yang tinggi besar. Ya, seperti raksasa adik-adik. Namanya Goliat. Nah, tentara Israel jadi takut. Waduh, nanti kalau kita perang melawan orang Filistin, Goliat pasti yang akan maju. Wah, kita kan kecil-kecil ya, sedangkan Goliat tinggi besar. Wah, jadi tentara Israel semua ketakutan. Kakak-kakak Daud juga ketakutan adik-adik. Tetapi Daud adalah orang yang pemberani ya, anak remaja yang pemberani. Karena dia tahu Tuhan pasti akan menyertai Daud. Akhirnya Daud bilang, wah, aku akan melawan tentara Filistin. Aku akan melawan Goliat, katanya Daud adik-adik. Nah, akhirnya Daud dibawa kepada Raja Saul. Raja Saul adalah raja dari orang Israel. Nah, karena Saul tahu bahwa Daud mau melawan Goliat, akhirnya Saul menyuruh Daud memakai baju perangnya Saul ya, disuruh memakai baju perangnya Saul. Tetapi ketika Daud mencoba baju perangnya Saul, karena Daud masih kecil ya adik-adik ya, masih remaja, bajunya kebesaran adik-adik ya. Jadinya malah susah kalau Daud pakai baju perangnya Saul. Akhirnya Daud tidak mau pakai baju perangnya Saul ya adik-adik ya. Nah, Daud memakai bajunya sendiri ketika mau melawan Goliat. Nah, Daud pergi ke sungai, dia mengambil 5 batu adik-adik ya untuk melawan Goliat. Ya, seperti ketika dia melawan hewan-hewan di padang rumput yang hendak mengganggu domba-dombanya ya dengan batu. Nah, Daud juga memakai batu untuk melawan Goliat adik-adik ya. Padahal Goliat itu adalah tentara yang hebat. Dia memakai baju perang yang lengkap ya. Perlengkapan senjatanya juga bagus adik-adik ya. Tetapi Daud hanya memakai umban adik-adik. Umban itu tali yang dia putar. Di situ di ujungnya ada batu, nanti dilempar batunya itu ya adik-adik ya. Nah, akhirnya Daud pergi menghampiri Goliat adik-adik. Ketika Daud yang datang menghampiri mereka, orang-orang Filistin, semua pada tertawa. Wah, kok yang datang anak kecil katanya gitu. Sedangkan mereka punya Goliat yang tinggi besar. Wah, mereka mentertawakan Daud ya adik-adik ya. Wah, mana mungkin seorang anak kecil bisa menang melawan Goliat yang tinggi besar, yang memakai pakaian lengkap dan juga perlengkapan senjata yang lengkap ya adik-adik ya. Tetapi Daud tidak takut ya. Dia tetap maju mau melawan Goliat karena dia percaya Tuhan pasti akan membantu dia. Ya adik-adik ya. Akhirnya Daud dan Goliat berperang ya adik-adik ya. Daud memutar umbannya dan dia melemparkan
umbannya itu batunya dan tepat kena di dahinya Goliat. Adik-adik, ya masuk ke dahinya Goliat sampai akhirnya Goliat jatuh dan mati adik-adik. Wah, orang-orang Filistin jadi ketakutan. Hah, ternyata Goliat kalah sama seorang anak kecil, katanya mereka. Ya, mereka lari ketakutan. Sedangkan orang-orang Israel senang ya, bersuka cita karena akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat adik-adik. Ya, akhirnya Daud mengucap syukur pada Tuhan karena dia bisa melawan Goliat. Karena Tuhan yang memampukan dia untuk melawan Goliat ya adik-adik ya. Jadi Daud menang melawan Goliat ya. Goliat dikalahkan oleh Daud. Nah adik-adik, pelajaran kita hari ini ya mengajarkan bahwa kita harus minta tolong sama Tuhan ya adik-adik ya. Kalau kita menghadapi apa? Kesulitan, menghadapi sesuatu ya adik-adik ya. Kalau kita sedang sedih, ya adik-adik sedang sedih, adik-adik minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan memberikan apa sukacita, jangan sedih lagi. Ya adik-adik ya, kalau adik-adik lagi takut, adik-adik juga minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan menjaga adik-adik ya, memberikan keberanian kepada adik-adik ya. Jadi kita harus percaya, mengandalkan Tuhan ya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, kita harus rajin berdoa, membaca firman Tuhan. Ya, adik-adik, ini pelajaran kita hari ini ya. Seperti biasa, Kakak sudah memberikan tugas, medianya juga sudah diambil ya sama papa mamanya. Nanti adik-adik akan mendapatkan gambar Goliat dan Daud. Ya, ada gambar Goliat dan juga Daud. Nanti adik-adik warnai gambarnya ya. Warnai yang bagus, yang rapi adik-adik ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti minta tolong sama papa mamanya difoto. Lalu dikirim di grup WA kita. Ya, adik-adik, ini pelajaran kita hari ini. Ya, kita bertemu lagi nanti di minggu yang akan datang. Tapi sebelumnya kita kembali berdoa ya adik-adik ya. Yuk kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar hari ini tentang Daud mengalahkan Goliat. Terima kasih Tuhan, kami belajar bahwa kami harus selalu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang menjaga, melindungi kami. Seperti Tuhan sudah melindungi Daud. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan juga adik-adik. Tuhan tolong berkati mereka dalam belajar mereka, agar mereka boleh belajar dengan baik. Tuhan berikan kepintaran, berikan kesehatan kepada adik-adik semua. Biarlah Tuhan yang selalu ada bersama dengan adik-adik. Demikian juga untuk orang tua mereka dan juga kakak-kakak di sekolah, Ibu Wiwi. Tuhan tolong berkati kami semua dengan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.